Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulun Sultan Iqbal. Adanya saya di sini ingin menjelaskan tentang materi hadis klasik. Bagaimana pemahaman seperti itu? Baik, langsung saja saya jelaskan. Pada fase ini dimulai dengan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ikhtilaf Al-Hadis. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah, memberikan gambaran dalam menyelesaikan hadis yang terlihat bertentangan dengan melalui beberapa cara. Dan cara yang ditawarkan memang bukanlah wacana baru dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal ini, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u atau kompromi, al-tarjih, pengunggulan suatu dalil atau dalil lain, an-nas, penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Contoh penggunaan mekanisme jam'u pada kitab pembahasan bilangan wudu. Haddatsana Rabi' qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Abdul Aziz Muhammad. Ya, yang artinya Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mewujudkan wajahnya kedua tangan dan mengusapkan rambut kepala masing-masing 1 kali. Dalam hadis lain dari Humran Maula Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW berwudu masing-masing 3 kali. Jadi Imam Asy-Syafi'i memberikan klarifikasi atas perbedaan yang hadir dalam menyebutkan perbedaan yang hadir pada masalah ini. Bukanlah hal yang berbeda secara mutlak, akan tetapi perbedaannya hanya dari pengerjaan yang menunjukkan suatu kebolehan dan pilihan atau berkaitan dengan spesifikasi metode ikhtilaf min jihad al-ibahah, bukan perbedaan dalam masalah halal dan haram, perintah dan larangan. Akan tetapi batas minimal sudah disebut di dalam hadis tersebut, yakni 1 kali. Dan jika menginginkan yang lebih sempurna maka dengan 3 kali. Contoh penggunaan pengunggulan suatu dalil atas dalil lain atau tarjih. Pada hadis tentang mengangkat tangan ketika sholat, yang artinya aku melihat Nabi SAW mengawali sholatnya dengan mengangkat kedua tangan sampai berhadapan dengan pundaknya, dan ketika beliau hendak ruku dan setelah mengangkat kepala dan ruku, beliau tidak mengangkat tangan di antara 2 sujud. Kemudian yang di hadis yang kedua, yang artinya dari Al-Bara bin Azib yang berkata, aku melihat Nabi SAW ketika mengawali sholat beliau mengangkat kedua tangannya. Sufyan berkata, kemudian aku datang ke kota Kufah lalu bertemu Yazid di sana. Aku mendengarnya meriwayatkan hadis dengan redaksi tersebut. Dia menambahkan redaksi tsumma la ya'ud. Kemudian Nabi SAW mengulangi mengangkat tangan kembali lagi. Asy-Syafi'i memilih hadis Salim dari ayahnya karena lebih kuat daripada riwayat Al-Bara bin Azib. Asy-Syafi'i menampilkan beberapa argumen untuk menguatkan riwayat Salim. Pertama, komentar Sufyan yang berisi redaksi la ya'ud merupakan tambahan atau sisipan dari Yazid dan bukanlah dari Al-Bara sendiri. Sisipan itu kemudian dianggap oleh rawi-rawi setelahnya sebagai bagian dari hadis. Padahal bukan. Dengan demikian terdapat masalah dalam hafalan perawinya. Kedua, riwayat Salim dan ayahnya memiliki penguat dari generasi sahabat sebanyak 11 orang. Hadis yang diriwayatkan 11 orang harus lebih diutamakan daripada 1 orang karena otentisitasnya lebih terjaga. Dan untuk hal ini Syafi'i menggunakan metode tarjih al-riwayah dalam menyelesaikan kontradiksi. Sedangkan untuk menggunakan metode nas ialah begini. Artinya dan Abu Ubaid yang berkata, aku menghadiri salat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau sungguhnya mengawali dengan salat dan khutbah dan berkata, sungguhnya Rasulullah SAW melarang kami memakan daging kurban kami setelah 3 hari. Kemudian hadis yang kedua dari Jabir dari Nabi SAW bahwa beliau melarang
memakan daging kurban setelah 3 hari. Kemudian beliau mengatakan, makanlah, silahkan dan simpanlah. Kedua hadis di atas mempunyai pengertian yang bertentangan. Imam Muslim menengahi pertentangan yang terjadi dengan menggunakan konsep nasakh. Keterangan ini yang muat dalam hadis-hadis yang dicantumkan dalam bab bayan maka namin al-nahi an akli luhum al-adabi ba'da talati fi awal al-islam wa bayan nakhihi wa ibahatihi ila mata yang artinya bab keterangan larangan memakan daging kurban setelah 3 hari pada masa awal Islam dan keterangan penghapusannya dan kebolehannya sampai kapanpun. Bahwa larangan itu ditetapkan lebih dahulu dan hadis membolehkannya terjadi belakangan. Hal ini dibuktikan dengan perintah untuk mengambil bekal tazawaddu terjadi ketika Nabi SAW berhaji, yaitu tahun 10 Hijriah. Baik, secara sederhana dapat kita kelompokkan kepada 3 kelompok. Keagamaan atau tasri dan fatwa, kemudian sosiologis, imarah, qada, hajju, sulh, dan masalah etis, masalah ishrah, nasihah, takmil, taklim, ta'dib, tajarrud, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa 3 tugas kehadiran para rasul di muka bumi, mereka diberi tanggung jawab untuk meluruskan keyakinan teologis manusia, menyelesaikan problem-problem sosial umat mereka, dan mengajarkan etika kepada mereka agar dapat menjalani kehidupan teologis dan sosiologis secara sempurna. Pemahaman seperti ini di fase modern agaknya hanya mengembangkan sedikit dari apa yang telah dirumuskan ulama pada masa klasik, yang jika ditelusuri upaya pemahaman dan penafsiran dengan mengkonfirmasi keadaan awal dan makna awal yang berorientasi retrospektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.